semuanya, perkenalkan saya Amanda Diva Maheswari dengan NIM F131240045, mahasiswa semester 4 Fakultas Psikologi Universitas Semarang. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Urban yang diampu oleh Ibu Gimikat KRS-Pesi MSI, saya ingin memberikan edukasi mengenai pentingnya ruang terbuka hijau untuk kesehatan mental masyarakat urban, terutama di Kota Semarang. Terkait tema yang saya pilih, yaitu ruang terbuka hijau dan kesehatan mental masyarakat. Saya memilih tema ini karena kesehatan mental itu menjadi salah satu isu yang sangat sering dibicarakan. Banyak orang yang mengalami stres, kecemasan, dan juga kehilangan semangat karena tuntutan pada aktivitas sehari-hari. Nah, hal ini itu terjadi pada banyak masyarakat di lingkungan perkotaan, salah satunya di Kota Semarang sendiri. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan bahwa ruang terbuka hijau tidak hanya penting untuk mempercantik kota, tetapi juga memberikan manfaat yang besar untuk menjaga kesehatan mental masyarakat di perkotaan. Nah, coba teman-teman bayangkan aktivitas kita sehari-hari, seperti setelah pulang dari kantor ataupun perkuliahan, kita di perjalanan menghadapi kemacetan dan polusi. Nah, hal tersebut sudah sering terjadi ya pada masyarakat di Kota Semarang. Belum lagi ditambah dengan cuaca Kota Semarang yang sangat panas, yang menimbulkan tubuh itu mudah sekali merasa lelah. Nah, jika kondisi ini itu berlangsung secara terus-menerus tanpa adanya istirahat, tubuh akan mengalami stres, depresi, kecemasan, dan juga mengalami penurunan motivasi hidup atau semangat kerja ataupun kuliah. Nah, untuk meringankan kondisi-kondisi tersebut, kita dapat memanfaatkan fasilitas umum seperti ruang terbuka hijau. Lalu, apa yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau itu? Jadi, ruang terbuka hijau adalah kawasan atau area di mana di sana ditanami banyak pepohonan, rerumputan, dan juga tanaman-tanaman yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sekedar beraktivitas dan juga bersantai. Contohnya di Kota Semarang seperti Taman Pancasila di Simpang 5 dan juga Taman Indonesia Kaya. Di sana setiap sore hari ataupun di hari libur weekend, Sabtu dan Minggu, itu ada acara Car Free Day, di mana orang-orang itu melakukan berbagai kegiatan seperti jogging, berkumpul bersama keluarga, atau hanya sekedar menikmati suasana pagi di Kota Semarang tanpa adanya kebisingan atau polusi udara. Lalu, mengapa ruang terbuka hijau dapat berpengaruh terhadap kesehatan mental masyarakat urban? Jadi, ketika tubuh kita berada di ruang terbuka hijau atau daerah yang dipenuhi dengan pepohonan, itu tubuh akan bisa merasakan udara yang segar dari pepohonan dan juga udara yang minim dengan polusi. Nah, di situ tubuh akan merasakan lebih rileks karena
minimnya gangguan dari pengguna jalan. Selanjutnya yaitu ada beberapa dampak positif dan juga dampak negatif dari ruang terbuka hijau untuk kesehatan mental masyarakat urban. Nah, jadi dampak positifnya yaitu yang pertama dapat membantu mengurangi stres masyarakat akibat kemacetan, polusi, dan juga padatnya aktivitas di kota. Kedua yaitu bisa menjadi tempat berolahraga sehingga kesehatan fisik itu ikut meningkat. Dan yang ketiga yaitu menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi masyarakat. Misalnya saat kita berada di Car Free Day di Simpang 5, kita dapat melihat berbagai kalangan berkumpul. Misalnya anak-anak sedang bermain, remaja-remaja yang sedang berolahraga, dan juga orang tua yang berjalan santai dan menikmati waktu bersama. Bahkan juga ada banyak komunitas ya yang mengadakan kegiatan sosial maupun pertunjukan seni. Nah, interaksi seperti ini itu penting karena manusia itu merupakan makhluk sosial. Jadi berinteraksi dengan orang lain itu dapat mengurangi rasa kesepian serta meningkatkan rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari kurangnya ruang terbuka hijau bagi kesehatan mental masyarakat, yaitu pastinya dapat meningkatkan stres, kecemasan, dan juga kelelahan mental akibat padatnya aktivitas, kebisingan, dan polusi di perkotaan. Nah, selain itu masyarakat itu juga memiliki lebih sedikit kesempatan untuk berolahraga, bersantai, dan juga berinteraksi sosial, sehingga kualitas kesehatan mental dan kualitas hidup itu dapat menurun. Hal ini didukung oleh Masyar 2021 yang menjelaskan bahwa ruang terbuka hijau itu berfungsi meredam tekanan psikologis yang dapat memicu stres dan depresi. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat urban? Nah, sebagai individu kita bisa dapat memulai meluangkan waktu sekitar 30 menit setiap minggu untuk mengunjungi taman atau mengikuti kegiatan seperti Car Free Day. Tidak harus berolahraga berat, berjalan santai, membaca buku, duduk menikmati suasana udara kota, atau mengobrol bersama teman juga sudah memberikan manfaat. Nah, sebagai masyarakat kita perlu menjaga kebersihan taman dengan tidak membuang sampah sembarangan, menjaga tanaman serta menggunakan fasilitas umum dengan baik. Nah, sementara itu untuk pemerintah juga perlu merawat ruang terbuka hijau yang sudah ada dan menambah ruang terbuka hijau baru agar manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak masyarakat di perkotaan. Nah, jadi teman-teman mulai sekarang coba perhatikan kebiasaan kita, seperti ketika merasa capek, apakah kita langsung bermain media sosial selama berjam-jam di kamar. Sekali-kali cobalah melakukan hal yang berbeda. Datanglah ke Taman Pancasila di Simpang 5 atau di Taman Indonesia Kaya, berjalan pelan selama beberapa menit, atau duduk di bawah pohon menghirup udara segar, atau menikmati suasana sore. Nah, kegiatan sederhana seperti ini itu memang terlihat sepele ya, tapi justru mampu membuat pikiran kita itu lebih ringan dan tubuh itu akan kembali bersemangat.
tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, merawat fasilitas, dan juga ikut melestarikan lingkungan agar ruang terbuka hijau itu tetap nyaman digunakan oleh semua orang. Saya Amanda Diva Maiswari dengan NIM F131240045 mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. I just had to let you know you're